Sudahkah? Jangan menuduh sembarangan. Menuduh tanpa bukti juga termasuk tindak kriminal asal kau tahu. Ucap Nyonya Vena sembari melirik tajam pada Kaira yang sedari tadi terdiam. Tanpa bukti Kalau begitu kau lihat ini dengan baik. Dek. Baik Cheryl maupun Nyonya Vena terlihat panik ketika melihat Kaira mengeluarkan ponselnya. Saling menatap tak percaya jika Kaira bisa berpikir secepat itu pada kondisi yang seharusnya tak memungkinkan ia untuk berpikir dengan jernih. Apaan ini? Wajah Raka merah padam, ketika menyaksikan dirinya berada dalam video yang Kaira rekam diam-diam. Begitu marah rasanya, melihat hal yang tak sepantasnya terjadi pada dirinya dengan wanita lain yang bukan istrinya. Jadi, apa wajar jika aku menghajarnya? Lalu, apa kau masih menginginkan aku untuk minta maaf padanya? Tanya Kaira dengan menatap tajam Raka. Kaira, aku benar-benar tak tahu. Aku dibuat tak sadar olehnya. Maafkan aku. Jangan menyentuhku. Aku benar-benar tak ingin terkontaminasi bakteri yang wanita gatal itu tinggalkan di tubuhmu. Raka menjadi canggung pada dirinya sendiri, merasa kotor atas apa yang Cheryl lakukan padanya. Sebagai seorang pria, akan jadi hal memalukan karena kali ini ia yang tak berdaya. Cheryl, aku membiarkanmu berada dekat denganku bukan memberimu kesempatan melakukan hal kotor itu. Apa kau tak punya malu? Siapa yang memberimu keberanian? Sentak Raka pada Cheryl. Raka, hentikan. Jangan bersikap kasar seperti itu pada wanita. Nyonya Vena lagi-lagi membela keberadaan Cheryl. Oh, sekarang Raka paham, Ma. Dari mana Cheryl punya keberanian seperti itu? Kenapa kau menatap Mama? Apa kau juga mencurigai mamamu ini? Kalau begitu, kenapa Mama terus membelanya? Padahal apa yang dia lakukan itu suatu tindak kriminal. Bagaimana jika kali ini Raka yang melaporkannya ke polisi? Mendengar pernyataan Raka, tentu membuat Cheryl kalang kabut. Tante, tidak. Tolong Cheryl. Cheryl tahu Cheryl salah. Bukan seperti itu, Cheryl hanya mencintai Raka dengan sangat. Sudah sayang. Jangan menangis. Tante tak akan membiarkanmu di penjara. Ya, Tante mohon jangan takut. Rock. Kaira bertepuk tangan dengan meriah, menyaksikan drama penuh plot twist yang menurutnya terlalu penuh alibi jahat. Bravo. Kalian memang pantas mendapatkan penghargaan piala Oscar. Air matamu terasa begitu menyedihkan Cheryl. Dan mungkin Mama akan mendapat penghargaan dengan nominasi mantan ibu mertua yang jahat. Dan kau sendiri Raka, penghargaan yang pantas untukmu adalah penghargaan suami bodoh yang tak punya power. Kaira, aku muak sekali rasanya aku berada di tengah-tengah keluarga ini. Rasanya ingin cepat-cepat bercerai denganmu saja. Menjijikan. Kaira berbalik, lalu beranjak meninggalkan mereka semua. Ia berpikir, setelah Raka tahu kebenarannya, paling minimal seharusnya pria itu mengusir atau menamparkan wajah Cheryl. Tapi yang ada, dia hanya diam ketika Nyonya Vena terus berada di pihak wanita itu. Mati saja kalian semua. Benar-benar menjijikan. Umpat Kaira sembari menuruni anak tangga. Lalu, mengapa tak kau saja yang mati? Seru Nyonya Vena dari arah belakang Kaira. Kaira berbalik badan ketika mendengar Nyonya Vena berteriak, namun terlambat ketika laju tangan wanita paruh baya itu telah mengenai tubuhnya. Apa yang Mama lakukan? Kaira. Tidak. Raka berteriak histeris ketika menyaksikan ibunya yang mendorong Kaira dari anak tangga. Tubuh Kaira terhempas, dengan mata mendelik menyaksikan ketika Nyonya Vena tersenyum puas melihat tubuhnya mulai berguling-guling jatuh dari tangga. Mati kau.
Dan Kaira hanya terpaku pada nasibnya. Apakah kali ini ia akan benar-benar mati? Rasanya begitu sakit, ketika tubuh dan kepalanya itu terus membentur anak tangga demi anak tangga. Kaira. Perlahan namun pasti, Kaira membuka matanya. Mendapatkan kembali kesadarannya, ia tentu bersyukur dirinya tak mari setelah dijatuhkan dari tangga oleh ibu mertuanya sendiri. Syukurlah kau akhirnya sadar. Kaira sedikit terkejut, karena tak menyangka akan ada seseorang yang menyambut senang dirinya ketika tersadar. Bukan Nyonya Vena, Cheryl ataupun Raka di sana, apalagi Kelvin atau Yovana. Ternyata Vera yang tengah duduk di samping bangsal Kaira berbaring. Kamu. Kaira mencoba untuk bangkit, namun dengan cepat Vera mencegahnya untuk melakukan hal itu. Teruslah berbaring, kau terluka parah. Kaira mengangguk, kemudian mencoba untuk menenangkan kembali tubuhnya yang sempat melawan rasa sakitnya. Rasanya benar-benar sakit untuk digerakkan, apalagi pada bagian kepalanya. Kukira aku mati lagi. Hahaha. Ucap Kaira dengan tawa getirnya. Vera menatap iba sosok wanita di hadapannya itu. Untung saja ia datang tepat waktu tadi malam, jika tidak, mungkin dirinya tak akan melihat lagi sosok Kaira yang bisa saja hanya tinggal nama saja. Kenapa kau bisa ada di sini? Tanya Kaira dengan kening berkerut. Flashback on. Sepertinya benar ini rumahnya ya. Konyol sekali aku datang dini hari pagi. Jika aku mengetuk pintu, mungkin aku akan dikira sebagai pencuri atau perampok. Penjagaan di luar gerbang utama juga ketat. Tak mungkin orang kecil sepertiku bisa melawan mereka semua. Lebih baik aku kembali siang nanti saja. Baru memutar kemudinya, Vera tiba-tiba dikejutkan ketika melihat seorang pria berlarian ke arah gerbang. Bukankah itu suami Kaira? Aku pernah melihatnya di majalah. Ada apa? Kenapa dia terlihat panik? Karena begitu ingin tahu, Vera memutuskan untuk keluar dari mobilnya. Bagaimanapun jika itu menyangkut Kaira, ia harus tahu bagaimanapun caranya. Buka gerbangnya. Apa kau tuli? Seru Raka dengan begitu marah. Jangan dengarkan dia. Halangi dia keluar. Seru seorang wanita parubaya dari arah belakang pria itu. Mama gila. Kaira bisa mati jika tak segera dibawa ke rumah sakit. Ma, Raka mohon. Biar saja dia mati. Dengan begitu kau bisa langsung menikahi Cheryl. Jangan konyol Ma. Aku tak akan membiarkan Kaira mati. Raka berbalik, hendak membuka pintu gerbangnya sendiri. Di dalam mobilnya, Kaira sudah merintih kesakitan karena banyak darah yang keluar. Minggir. Sialan kalian Namun yang terjadi, dua orang pengawal justru menghalangi niat Raka. Dirinya harus berjuang sendiri menghadapi orang-orang berbadan kekar pengawal kediaman Banyuseno. Ma, jangan keterlaluan. Aku harus menyelamatkan Kaira. Seru Raka dengan memberontak meminta dilepaskan. Seret wanita di dalam mobil itu keluar. Biarkan dia mati di jalanan. Titah Nyonya Vena pada dua pengawal itu. Baik, Nyonya. Raka panik, ketika melihat salah seorang pengawal membuka mobil lalu menyeret Kaira keluar. Dengan berdarah-darah, mereka semua tampak tak begitu peduli pada nyawa seseorang. Raka histeris, sampai berlutut agar ibunya bersedia menyelamatkan Kaira. Ma, Raka mohon. Jangan keterlaluan padanya. Namun Nyonya Vena tampak tak peduli dengan raungan putranya. Beliau tetap menginginkan agar Kaira segera dilempar keluar dari dalam gerbang kediamannya. Mama sudah cukup bersabar padanya. Dia bukan wanita yang baik. Toh perjanjian kalian sudah berakhir. Jadi, biarkan saja dia mati. Bruruk.
Vera mendelik, lalu berlari menghampiri Kaira yang terjatuh tak sadarkan diri itu. Kalian semua iblis. Bisa-bisanya nyawa seseorang kalian jadikan lelucon. Nyonya Vena, Raka dan beberapa pengawal tentu terkejut dengan munculnya Vera dengan tiba-tiba itu. Siapa kau? Beraninya ikut campur urusan rumah tangga seseorang. Sentak Nyonya Vena pada Vera. Jika kalian enggan untuk menyelamatkannya, aku bisa menyelamatkannya. Brengsek. Apa kau bilang? Nyonya Vena terlihat memberi kode pada seorang pengawalnya untuk membereskan Vera. Namun dengan cerdik ia mengeluarkan ponselnya yang tertera di layar tengah menghubungi nomor darurat. Mau apa kalian? Jika kalian menghalangiku, aku akan mengatakan pada media dan seluruh dunia, tentang kebejatan keluarga Banyuseno yang hendak membunuh menantu mereka sendiri. Terpaksa Nyonya Vena menitah mundur pengawalnya. Namun meski begitu, Nyonya besar keluarga Banyuseno itu tetap tak mengizinkan Raka untuk ikut campur. Menitah para pengawalnya untuk membawa masuk putranya dengan membiarkan nasib Kaira pada Vera. Flashback off. Kau tahu, aku memimpikannya Felinda tadi malam. Dia meminta diriku untuk datang menemuimu. Ah itu. Sepertinya kau yang berharap aku datang Kaira. Ah salah Felinda. Dek. Kaira tentu tertegun mendengarnya. Ketika Vera benar-benar memanggilnya dengan sebutan Felinda. Vera, kau percaya? Lirik Kaira tak percaya. Vera menggeleng. Aku juga tak yakin. Hatiku bimbang Kai. Kau tak perlu mempercayaiku secepat ini. Perlahan saja, jangan memaksakan diri. Perlahan, kau pasti akan mengenalku kembali. Ucap Kaira dengan senyum manis mengiringi. Kau sudah melihat hadiahnya? Tanya Kaira pada Vera. Itu, bukankah terlalu mewah? Lirik Vera, dia masih tak percaya, namun tetap saja mengungkapkan isi hatinya. Aku membelinya saat aku tahu Dion melamarmu Vera. Aku berpikir kalung itu akan sangat cantik jika dipakai olehmu ketika menikah. Oh ya, apa kabar kekasihmu itu? Dek. Vera tak bergeming, wanita itu masih terpaku menatap tak percaya sosok Kaira di hadapannya. Rasanya apa yang ia lihat sekarang benar-benar terasa nyata. Sosok Felinda hadir kembali dengan wujud yang berbeda. Meski wajah, suara, kondisi fisiknya berbeda, tetap saja aura yang terpancar itu adalah milik sahabat baiknya. Grab. Tanpa menunggu waktu lagi, Vera memberanikan diri memeluk Kaira. Dengan sangat erat diiringi derai air mata yang mengalir. Hiks. Kau benar-benar Felinda. Aku tahu, kau pasti tak akan tega meninggalkanku sendirian di dunia ini kan? Kaira tertegun tanpa mengucapkan apapun, terdiam ketika didekap erat oleh Vera yang terus menangis meraung. Rasanya benar-benar seperti mimpi sekarang, jika biasanya ia akan seorang diri menanggung perasaannya, sekarang berbeda. Setidaknya di dunia ini, ada tempat di mana ia bisa meluapkan semua keluh kesahnya. Kepada Vera, Kaira bisa menceritakan semua hal yang mengganjal di hatinya tanpa takut ada yang menghakimi. Sekarang kau harus beristirahat dengan baik V. Akan lebih baik jika kau memanggilku Kaira sekarang. Kau tahu kan? Ya, aku mengerti. Kaira. Kaira tersenyum, kemudian mengusap wajah Vera dengan lembut. Entah apa saja yang telah terjadi, kau menanggung semuanya sendiri selama ini. Vera menggeleng dengan perasaan sesak di dada. Ini setimpal jika aku tahu Tuhan masih memberi kesempatan padamu Kai. Siapa yang akan mengira jika kau masih bisa selamat? Meski aku masih bekung terbiasa dengan tubuh barumu ini. Mungkin aku akan lebih menganggap kau telah melakukan operasi plastik daripada bereinkarnasi.
Hal itu sedikit masuk di logikaku. Kaira tersenyum, terserah apa pendapatmu saja sayang. Mereka jelas melakukan rencana pembunuhan padamu kemarin. Lalu apakah kau masih akan tinggal di rumah itu? Mereka. Orang-orang jahat Kai. Tanya Vera merasa hatinya tergetar ketika mengingat apa yang terjadi pada Kaira. Tentu saja tidak. Aku memang sudah berencana meninggalkan rumah itu sejak lama. Bagus, kita bisa tinggal bersama lagi setelah kau keluar dari rumah sakit. Sungguh pria itu benar-benar tak pantas jadi suamimu. Meski dia punya kuasa, tetap saja dia kalah pada power wanita tua itu. Cih, aku bahkan menganggap jika Raka itu bukanlah seorang pria. Menyedihkan. Lalu Kelvin. Aku benar-benar tak tahu harus berbuat apa dengannya sekarang. Dia jelas ingin aku untuk menyelidikimu. Lakukan saja. Kau hanya perlu menambahkan sedikit bumbu agar ceritamu lebih menarik bukan? Seperti dulu kau selalu bercerita pada awak media. Haha, kau benar-benar Felinda yang aku kenal. Hanya saja. Kenapa? Kelvin berbeda Kai. Dia begitu menyedihkan, sama sepertimu. Kehidupannya bak seperti seorang mayat hidup sekarang. Ada apa dengannya? Kau tahu, kecelakaan yang menimpa kita itu adalah ulah Nyonya Clara. Kelvin yang mengatakannya padaku. Dia terpaksa menuruti keinginan ibunya yang jahat itu karena diancam abu kremasimu akan dibuang. Sehingga dia belum sempat Vera menyelesaikan kesaksiannya, Kaira sudah lebih dulu menangis. Jadi itu alasannya. Padahal biarkan saja abu itu. Hanya dengan abu, tak mungkin bisa menghidupkan tubuhku lagi. Kai, Kelvin bahkan terus berada di sisi jenazahmu. Dia terus terdiam karena air matanya yang telah habis saat itu. Dia benar-benar telah banyak menderita selama ini Kai. Lalu, apa yang bisa aku lakukan sekarang? Aku juga tak berdaya bukan? Lirih Kaira dengan rasa iba yang menggelayuti hatinya. Dirinya tentu tak menyangka semua hal yang berkaitan dengan Kelvin itu. Lain kali jika aku punya kesempatan, aku akan berterima kasih padanya dengan caraku sendiri diri sebagai Kaira. Dan Nyonya Clara. Sepertinya aku juga harus meminta pertanggungjawaban darinya sendiri. Drap. Tuan muda Banyuseno itu tampak berlarian di lorong rumah sakit dengan panik. Setelah mengumpulkan banyak informasi, barulah ia mengetahui di mana tempat istrinya mendapat perawatan intensif. Pria itu tampak begitu gelisah, mencari ruangan yang seharusnya mudah ia temukan. Kabar kritis yang sempat Kaira dapatkan, tentu membuat hidupnya seakan terhenti. Bagaimana tidak, ia merasa begitu bersalah dan tak becus sebagai seorang suami. Adapun masalah yang terjadi terakhir kali, hal itu benar-benar membuat nyalinya ciut. Matanya membulat sempurna, ketika mendapati sosok yang tak asing duduk di kursi tunggu di luar ruang kamar inap. Tak salah lagi, meskipun saat itu suasananya masih gelap, namun Raka bisa mengenali jika itu adalah wanita yang menyelamatkan Kaira. Permisi. Vera mendongak ketika seseorang menegurnya. Dan saat ia melihat siapa yang datang, rasa geram seketika muncul memacu emosinya. Untuk apa kau datang? Kau sudah sangat-sangat terlambat asal kau tahu. Ini sudah berganti hari. Ucap Vera dengan sinisnya. Maafkan aku baru mendapat informasinya. Kaira. Kau membawa Kaira jauh ke rumah sakit dari pusat kota. Raka berdalih. Menurutmu mengapa aku melakukan itu? Jika bukan karena ancaman nama besar keluargamu itu. Mungkin Kaira tak akan berakhir di rumah sakit pinggiran kota ini. Setidaknya hanya rumah sakit ini yang bersedia menerima Kaira sebagai pasien. Cih, keluarga yang menyulitkan saja.
Sudahlah mencederai Kaira, tetap saja mempersulitnya ketika ingin mendapatkan pertolongan. Dek. Raka sampai terperangah mendengar alasan dari wanita itu. Dan hal itu seketika menyadarkannya. Jika ibunya benar-benar telah melakukan kesalahan besar dalam hidup Kaira. Maaf aku. Tak tahu lagi. Vera menyela alasan yang hendak Raka lontarkan. Cek. Maka sebenarnya apa yang bisa kau ketahui dengan cepat Jika saja perasaanku tak membawaku datang, bisa saja istrimu itu hanya tinggal nama saja bodoh. Sentak Vera dengan begitu emosinya. Aku. Sudahlah, jika memang kau menyesali semuanya dan berniat meminta ampun pada Kaira. Tanda tangani saja surat cerainya. Setidaknya jika ia terlepas darimu, hal itu lebih baik daripada bertahan namun seperti tengah pada jurang kematian. Tidak bisa. Aku tak bisa menceraikannya. Aku mencintainya. Oh benarkah? Kau mencintainya? Atas dasar apa? Apa? Kau bahkan hampir mengantarnya ke alam baka bukan? Ketidakmampuanmu melawan ibumu sendiri, apa kau yakin bisa menjamin hal seperti kemarin tak akan terjadi lagi? Bahkan di depan mata kepalamu saja kau tak bisa bereaksi apapun. Dan sekarang kau mengatakan jika kau mencintainya. Hahaha lucu sekali. Bak tersambar petir di siang bolong, mendengar apa yang Vera katakan benar-benar menyambar hatinya hingga berlubang. Rasanya begitu sesak, ketika mendengar sebuah fakta yang mencengangkannya. Bukan begitu caranya mencintai seseorang tuan. Jika dengan mencintai namun masih terus menyakiti, itu bukan cinta namanya. Lebih tepatnya, jahat. Raka seketika lemas, terduduk lesu di kursi dengan meremas rambut kepalanya sendiri. Rasanya ia benar-benar baru merasakan rasa gundah yang seperti tak berujung itu. Bagaimana keadaannya sekarang? Lirih Raka dengan rasa menyesak di dadanya. Untunglah dia sudah jauh, tidak. Jauh lebih baik dari keadaan kemarin ketika bersamamu. Raka mengangguk, menunduk sedih tanpa menatap Vera sedikitpun. Sepertinya pria itu begitu malu atas apa yang Vera telah sadarkan pada dirinya. Dan sekarang, Raka merasa menjadi pria paling buruk di dunia ini. Dan suami paling egois yang pernah ia dengar. Bisakah aku menemuinya? Tanya Raka dengan sesekali melirik ke arah jendela kamar Kaira. Mau apa ingin menemuinya? Dia sedang dalam pemeriksaan dokter. Tidak, aku hanya ingin menegaskan hubungan kami saja. Jika memang Kaira ingin bercerai, mungkin aku akan berusaha ikhlas. Vera tentu menyambut baik apa yang Raka katakan. Dilihat dari raut wajah pria itu yang begitu sedih, sepertinya keinginan Kaira untuk berpisah akan segera terwujud. Toh meskipun Raka tetap enggan, Vera bisa mengerahkan pengacara terbaik untuk membantu Kaira agar lekas berpisah. Ditambah kasus kriminal yang Kaira dapatkan, hal itu akan terus menambah nilai lebih agar pasangan suami istri itu akhirnya bercerai secara sah di mata hukum. Kalau begitu kau masuk saja setelah dokter keluar. Aku ada keperluan sebentar di luar.